Perkenalkan, nama saya Yuliani Veronica Dun dengan NIM 20030301114, kelas C semester 3 jurusan Sosiologi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ke-8 tentang teknologi sosial perubahan dan perilaku manusia. Baik, kita langsung pada materinya. Bab 1, perspektif. Keadaan fisik kita mempengaruhi pikiran dan emosi kita, sedangkan yang terakhir mempengaruhi kesehatan fisik dan kesejahteraan kita. Secara keseluruhan, paradigma Posey yang mendasari buku ini didasarkan pada pemahaman berdiri bahwa keberadaan manusia adalah komposisi jiwa, hati, pikiran, dan tubuh yang diekspresikan sebagai aspirasi, emosi, pikiran, dan sensasi. Milik mereka, interaksi berdiri dalam simetri dan interaksi 4 dimensi: masyarakat, individu, komunitas, negara, dan planet bumi. Logika multidimensi ini dan 4 prinsip universal yang berlaku di dalam dan di seluruh keduanya akan dilihat di sini. Kesadaran dinamika multidimensi ini adalah yang pertama dari 4 tahap yang diperlukan untuk perubahan pribadi, dan dengan ini transformasi skala besar yang berkelanjutan. Prinsip kesejahteraan individu adalah sebab dan akibat dari kesejahteraan kolektif karena 4 prinsip yang mempengaruhi kedua bidang. Perubahan koneksi, kontinuitas, dan saling melengkapi hidup adalah hasil dari logika yang mendahului hukum dan peraturan manusia. Menunjukkannya di sini tidak dilakukan dengan tujuan untuk mengubahnya. Upaya diinvestasikan dalam usaha ini sia-sia. Kami tidak belajar tentang gravitasi di sekolah untuk membalikannya. Mengetahui mengapa sebuah apel jatuh ke tanah ketika dijatuhkan untuk membuat kita menghancurkan apel di atas karpet untuk membuatnya terbang. Mengetahui mengapa mereka jatuh tidak mencegah mereka jatuh, tetapi itu membantu kami mengerti bahwa sangat berguna untuk berhati-hati saat membawa porselen vas ke wastafel. Mendapatkan ide tentang 4 prinsip yang menopang kehidupan berguna dalam perspektif yang sama, kita dapat mengatasi keadaan terbaik yang kami memahami. Setelah kita tahu apa yang kita hadapi, kita bisa menyesuaikannya, kecuali kami memilih untuk mengabaikannya atau secara sadar bergerak melawan logika yang berlaku dengan cara merusak diri sendiri. Bab 2, optimasi. Setiap manusia adalah representasi mikro dari kontinum faktor terwujud dan tidak terwujud yang mempengaruhi masyarakat. Penerimaan dari dimensi yang membentuk keberadaan dengan atau tanpa teknologi adalah kedua dari 4 tahap, yaitu kesadaran, penerimaan, penyelarasan, dan akuntabilitas. Bahwa pola pikir perlu melintasi untuk perubahan pribadi dan melalui itu transformasi media skala besar. Bab ini menjelaskan bahwa teknologi dapat melayani interaksi yang ada untuk menghasilkan yang terbaik di dalam dan untuk individu, dan dengan demikian untuk masyarakat.
kami menganalisis mengapa dan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk tidak hanya mempengaruhi tetapi mengoptimalkan multidimensi dinamis jika pola pikir manusia yang mendasarinya diarahkan kebaikan bersama. Teknologi harta karun dada, kotak hitam, kotak Pandora. Untuk mengoptimalkan teknologi, kita harus menyadari pengaruhnya terhadap kita dan terhadap orang lain. Ini difasilitasi ketika kita memahami niat yang mendasari desain alat kami. Apakah teknologi menguntungkan umat manusia atau membahayakannya pada akhirnya, tergantung pada mereka yang mendesainnya dan mereka yang menggunakannya. Bagian ini mengeksplorasi kedua opsi. Menganalisis dari data dari 120 tahun terakhir, peneliti tertentu sekarang berpendapat bahwa umat manusia tidak hanya mencapai puncaknya tetapi cenderung menurun. Di sana tampaknya ada batasan pada karakteristik seperti seberapa penting tinggi, kuat, dan cepat seorang manusia biasa. Selain itu, dampak kita terhadap lingkungan, termasuk polusi dan pemanasan global, kemungkinan akan menarik batas-batas itu lebih ke bawah lagi. Bab 3, Zenith. Keselarasan aspirasi dan kondisi tindakan sosial holistik mengubah. Ini adalah keturunan logis dari kesadaran. Setelah kita mengetahui bagaimana berbagai dimensi keberadaan kita mempengaruhi apa yang kita lakukan, itu menjadi alami untuk mencari mengoptimalkan mereka melalui pengaruh yang disengaja. Keselarasan adalah ketiga dari 4 tahap menuju perubahan individu. Saling melengkapi dari 4 tahap ini yang berusaha untuk memunculkan komplementaritas dari 4 dimensi dari batin kita dan dari 4 dimensi masyarakat yang kita kembangkan, pada akhirnya membawa orang ke diri tertinggi mereka. Jumlah orang yang mencapai tahap itu mengkondisikan kemajuan tingkat lembaga, membuat menuju mencapai zenith kolektif mereka pada gilirannya. Sebagai lebih banyak mesoentitas bergerak lebih dekat zenith mereka, daya tarik koleksi dinamika Thrive menarik individu tambahan ke jalan baru. Potensi mikro yang kurang dimanfaatkan. Setiap manusia memiliki seperangkat keterampilan, sumber daya, pengalaman, kepribadian yang unik, sifat-sifat aliti dan koneksi sosial. Kombinasi ini memungkinkan kita untuk menemukan artinya dengan memahami tujuan yang tidak dapat dicapai orang lain dengan tepat. Cara itu tidak mengidentifikasi misi. Itu mengapa keberadaan kita adalah jebakan pertama yang membahayakan perjalanan. Tidak tertindak atas dorongan itu, kami merasa di dalam untuk mengejar itu. Mengapa kami menemukan itu adalah yang kedua. Keduanya, hambatan dapat diatasi begitu kita menyadari bahwa hambatan itu ada. Tujuan berorientasi teknologi dapat mendorong kami untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan ingatkan kita untuk tetap
di jalur setelah kita memulai, tetapi tidak bisa berjalan dengan kita. Sekian dan terima kasih.